Hai teman-teman, selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Baik, perkenalkan nama saya Agus Nigaho, NIM 85585492982. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Medan. Jadi saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 untuk mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi perlu kita ketahui makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang ciri-ciri tersebut membedakan dari makhluk benda mati, dari makhluk benda tak hidup dan benda mati. Jadi mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup itu seperti pernapasan, memerlukan makanan dan minuman, tumbuhan, berkembang biak, memberikan dan menerima rangsangan. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mengamati apa itu makhluk hidup. Jadi alat-alat yang kita gunakan pada saat itu untuk di lingkungan sekitar kita atau di tempat kita, pertama alat tulis, kemudian tabel pengamatan, dan ketika lingkungan sekitar. Jadi di tempat kita itu. Jadi ada 10 makhluk hidup yang diamati, dan dalam praktikum ini pertama 5 tumbuhan dan 5 hewan. Jadi dalam 5 tumbuhan ini pertama 1 pohon pepaya, pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga, dan pohon lada. Jadi sedangkan untuk hewan pertama ayam, kucing, babi, anjing, dan monyet. Jadi itulah namanya makhluk hidup. Jadi hanya ada membedakan mana itu makhluk hidup dari tumbuhan dan mana itu makhluk hidup dari hewan. Jadi dari 10 makhluk hidup ini yang kita amati semuanya sudah masuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Jadi seperti tadi 1 bernapas, 2 memberikan makanan dan minuman, 3 tumbuhan, 4 berkembang biak, dan 5 menerima dan memberikan rangsangan. Jadi berdasarkan pengamatan makhluk hidup ini, semua dari kesimpulan 10 makhluk hidup itu, baik dari jenis hewan maupun tumbuhan, kesimpulannya adalah tumbuhan dan hewan itu termasuk makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, yaitu seperti bernapas, memerlukan makanan dan minum, tumbuhan, berkembang biak, dan memberikan serta menerima rangsangan. Jadi dari 10 ciri-ciri makhluk hidup atau makhluk hidup itu, walaupun ada membedakan namanya itu makhluk hidup, tumbuhan, dan sebagai juga hewan. Jadi itulah kesimpulannya. Baik, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas kerjasamanya, dan terima kasih juga, mohon maaf nanti kalau misalkan tidak menyenangkan, baik dari bahasa maupun dari tempat atau dari tingkat dalam menyampaikan praktikum saya. Walaupun hanya ini, tapi saya memaklumi. Semoga kita sehat selalu, dan semoga kita tetap semangat dalam mengerjakan praktikum berikutnya. Baik, selamat pagi, dan semoga kita tetap di bawah lindungan Tuhan.